Shalom, kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Nah, kita masuk lagi ke dalam tanya jawab. Selamat pagi Pak Theophilus. Pagi Pak Tim. Nah, hari-hari ini ada pertanyaan di dalam iman Kristen yang cukup menjadi sorotan di media sosial, yaitu tentang apakah iman itu perlu ditambahkan perbuatan baik supaya kita mendapatkan keselamatan, seperti itu Pak Theophilus. Iya. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang ada di media sosial itu banyak sekali dipakai ayat-ayat, misalnya seperti ini di Matius 7 ayat 21 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan orang yang mengaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya lanjut 22, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bla 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 bla. Nah, kalau dari perbuatannya bahkan ini mirip dengan pendeta. Seperti itu Pak Theophilus. Bagaimana menjelaskan ini? Iya. Ya, sebelum kita masuk ke ini pertanyaan klasik yang sepertinya mempertentangkan antara iman kepada kasih karunia dan perbuatan, kita akan clearkan dulu sebetulnya dasar iman keselamatan Alkitabiah itu seperti apa. Ya. Nah, ini tentunya dasar ya, tapi kalau dasar itu digoncang, kalau dasar itu diruntuhkan, wah itu bahaya sekali. Ya, di dalam Mazmur 11 ayat 3 itu kan dikatakan bahwa kalau dasar-dasar itu diruntuhkan, orang benar pun tidak berdaya kan begitu. Jadi memang kita harus clearkan dulu, harus jernihkan dulu tentang dasar keselamatan yang Alkitabiah. Nah, itu tentunya nggak bisa harus ke Injil Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini kan ayat yang biasa dibacakan dalam penginjilan-penginjilan, ya, diberitakan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi ini bicara tentang keselamatan. Jadi beroleh hidup kekal, tidak binasa, itu sama dengan diselamatkan, begitu ya. Jadi diselamatkan di ayat 17 ini maknanya luput dari penghukuman kekal, kemudian beroleh hidup kekal sebagai kebalikannya, dan tidak binasa, begitu ya. Nah, ayat 18 itu tegas sekali, barang siapa percaya, kembali percaya ya Pak Agung ya, percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, bukan akan dihukum saja, tapi dikatakan telah berada di bawah hukuman. Jadi semua manusia, turunan Adam dan Hawa, termasuk kita, itu sebelum kita menerima akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum percaya kepada Dia, kita sudah di bawah hukuman. Jadi nggak peduli saya sebaik apa, selembut apa, perbuatan hebat yang pernah saya lakukan, kalau saya tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya kepada Dia, saya sudah berada di bawah hukuman. Eksekusinya nanti ya, tapi vonis sudah ada gitu ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi intinya itu percaya tidak bahwa Yesus itu adalah Anak Tunggal Allah. Nah, kita sudah belajar tentang kristologi, belajar tentang siapa Tuhan Yesus itu. Anak Tunggal Allah itu artinya firman yang menjadi manusia. Nah, ini kalau kita mau lebih lengkapi itu ada di dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus itu, menerima dia, percaya dia. Jadi kalau ada orang berbuat baik, luar biasa baiknya, sebaik apa ya, kita kadang-kadang bingung juga ya. Ada sebaik apa itu menjadi sebuah tanda tanya. Tapi ya dia mengaku berbuat baik gitu ya. Tapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak menerima uluran kasih karunia dari Tuhan Yesus itu, ya dia tidak selamat. Jadi ini kita clearkan dulu sampai di sini. Ada tambahan lagi, Pak Agung. Ini kan teori dasar ya. Jadi di dalam Efesus 2, ini Rasul Paulus katakan ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan kita itu karena apa? Kasih karunia oleh iman. Jadi unsurnya ada kasih karunia yang disambut dengan percaya. Iman itu percaya. Itu bukan hasil usahamu. Jadi Rasul Paulus membenturkan itu dengan perbuatan, usaha. Ya. Tetapi pemberian Allah. Ayat 9 dipertegas, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi pekerjaan, usaha, perbuatan baik seperti apa, itu sama sekali tidak menyelamatkan. Tetapi itu adalah semata-mata kasih karunia, pemberian dari Tuhan yang disambut dengan percaya. Nah, ayat-ayat ya, jadi tadi ada Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16, 17, 18, kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Itu dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu memang semuanya berbicara tentang itu tadi. Pertanyaannya Pak Agung yang bilang bahwa kok ada orang yang mencoba membenturkan antara perbuatan dengan iman kepada kasih karunia. Nah, ini kita clearkan dulu bahwa di dalam pengajaran firman Tuhan yang murni itu unsur perbuatan itu kita singkirkan kalau kita ingin beroleh selamat. Nah, nanti kalau bicara perbuatan atau pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan itu ada. Tapi tempatnya bukan urusan selamat atau tidak. Nah, begitu. Nah, berkait dengan pertanyaan tadi di dalam Matius 7. Nah, kita coba teliti ya Pak Agung, kita akan coba teliti. Matius 7. Bukan, ya ini bagus nih, mulai dengan kata bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru itu pakai apa, Pak Tim? Mulut. Pakai mulut. Jadi bukan setiap orang yang dengan mulutnya berseru. Berseru itu bukan berkata loh. Berteriak gitu ya. Nyaring gitu ya, berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan gitu ya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi dia memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan. Akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, di sini Tuhan ingin sampaikan. Meskipun mulutnya teriak Tuhan, Tuhan, memanggil dia Tuhan, Tuhan, dia belum menjadi jaminan orang itu masuk surga. Kan begitu? Nah. Ya kan? Benar gitu ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, nanti kita akan coba kupas tentang melakukan kehendak Bapa itu seperti apa. Tapi saya akan mulai dengan kalimat mulut mengaku Yesus Tuhan. Itu tuh belum lengkap persyaratan untuk seseorang itu diselamatkan atau tidak, masuk surga atau tidak. Nah, kita lihat ya, sekarang kan Alkitab itu kan banyak ya, ayatnya banyak, dan semuanya sekali ditulis karena ilham roh, karena Roh Kudus. Jadi teori hermeneutika, ya Pak Agung lebih ngerti dari saya, yaitu mengandung akan satu prinsip. Jadi kalau kita mau menafsirkan Alkitab, prinsipnya tidak boleh satu ayat dicomot berdiri sendiri dan seakan-akan itu
menjadi segala-galanya. Itu tidak boleh. Harus dibandingkan dengan ayat lain, kemudian baru disusun. Ya. Disusunlah akan tafsiran yang benar. Jadi kalau model comot ayat terus ini kebenaran, itu berbahaya. Ya. Itu berbahaya. Itu melawan akan prinsip-prinsip ilmu hermeneutik, yaitu penafsiran firman. Nah, ini sekarang kita lihat tentang ini dulu ya. Ini ayat terkenal ini, Pak Agung. Roma 10. Nah, ini tentang mulut mengaku. Oh, iya. Memang disyaratkan, mulut mengaku itu disyaratkan untuk orang beroleh selamat. Ya, tapi kita lihat ayat 9 dan 10. Ya, di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini sudah, Tuhan itu tadi ya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percayanya itu loh, percaya pada Yesus secara lengkap. Injil. Ya. Yesus datang, lahir, dia firman, itu kita percaya, kita terima, dia adalah firman yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran, itu kita terima. Kemudian dia mati di kayu salib untuk nebus kita. Nah, itu dipercaya apa enggak? Tapi bukan hanya mati, dia dikuburkan dan bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit, ini kita juga percaya. Bahkan kalau ini mau diperluas, naik ke surga, kita percaya. Akan datang kembali menjadi raja di atas segala raja, kita juga percaya. Itu Injil. Gitu. Nah, jadi rupa-rupanya hati percaya. Itu kalau kita kembali ke tadi ayat di Matius 7, itu kan cuma teriak-teriak doang. Teriak-teriak saja, tidak disebutkan hatinya penuh dengan iman, percaya. Kemudian ayat 10. Nah, ini kembali ke Roma 10 ayat 10. Coba Pak Agung yang baca ini, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi pembenaran dan penyelamatan itu bukan hanya mulut mengaku, tapi juga hati percaya. Nah, saya berani taruhan ini ya, yang dimaksud Tuhan Yesus dalam Matius 7 ini adalah orang-orang yang hanya di mulut. Hanya di mulut. Hatinya tidak sepenuhnya mengabdi dan mengasihi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, kalau di bawah dikatakan, ini ada orang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Loh kok bisa? Lah ya, ini kan sebetulnya ya, ini kan hal pengajaran sesat. Perikopnya, ayat 15, coba dibaca. Ayat 15, hal pengajaran perikop, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, rupa-rupanya ada orang yang memakai nama Yesus, bikin mujizat, bahkan nubuatannya kadang-kadang jadi ya, kadang-kadang jadi, tapi sebetulnya hatinya dia tidak melekat pada Yesus. Dia tidak mengasihi dan menghormati Yesus. Dan itu yang tahu hanya dia dan Tuhan. Nah, orang lain diperingatkan melalui perikop ini. Kita diperingatkan melalui perikop ini. Kita melihat buahnya. Gitu. Makanya Tuhan memperingatkan. Jangan, maaf kata itu bahasa Jawanya gumunan. Kalau ada muncul seorang pendeta, penginjil, sepertinya hebat tapi kok ajarannya aneh-aneh gitu ya. Ya kita cek dengan firman Tuhan. Ini sebetulnya hanya sekedar kelemahan manusia kalau dia punya sifat yang masih lemah, ataukah secara prinsipil dia sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip. Hatinya tidak melekat pada Tuhan. Nah, itu kan pertama jadi hati dulu ya, ayat 21 itu bicara hati. Nah, sekarang saya ingin yang di bawah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, Pak Agung, Tuhan Yesus itu pernah ditanya sama orang-orang Yahudi,
Itu ada di dalam Yohanes pasal 6. Coba, ini menarik ini. Ini menarik. Ini urusannya urusan pekerjaan. Ya. Tadi Rasul Paulus kadang ngomong itu bukan pekerjaanmu, itu bukan usahamu, tapi itu pemberian Allah. Ya, ini sekarang kita lihat Yohanes 6 ayat 28-29. Tolong bacakan Pak Gung. Yohanes 6, 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29, jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki. Kita kaitkan dengan tadi, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan itu kan bekerja. Ya. Jadi sekarang sebetulnya yang dimaksud dengan pekerjaan yang dikehendaki Allah, perbuatan yang dikehendaki Allah, itu apa? Aneh ya, di sini Tuhan bilang, kamu cukup percaya kepada Yesus, pada putra Allah yang diutus oleh Bapa. Kan begitu? Ya. Jadi kembalinya itu kepada iman, percaya dulu. Nah, soal nanti perbuatan itu ada tempat yang lain, ada pengajaran yang lain. Jadi tadi saya ingin sampaikan, clearkan dulu, keselamatan itu nggak ada urusannya dengan pekerjaan, tapi dengan percaya, iman. Makanya saya suka sekali memakai ilustrasi penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, yang menerima Yesus, mengenal Yesus sebagai Raja. Bahkan pengenalannya mungkin juga sangat miskin ya, sangat dangkal ya. Tapi dia menerima. Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Cuman itu. Tuhan bilang, kau menerima aku. Kau diberi karunia menjadi anak Allah. Ya, seperti tadi, diberi karunia menjadi anak Allah. Hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yang bisa masuk Firdaus kalau bukan anak Allah, tidak bisa. Amin. Itu penjahat itu belum sempat melakukan perbuatan baik. Nah itu, jadi kalau ini teman-teman yang mendengarkan talk show ini mengikuti dan menangkap ini, saya berharap ini menjadi dasar yang teguh, fondasi yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Amin. Gitu. Jadi tetap keselamatan hanya oleh percaya kepada kasih karunia. Amin. Iman kepada kasih karunia. Tidak ada yang lain. Gitu. Ya, saya garis bawahi berarti memang yang dikehendaki Allah Bapa adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, seperti itu ya. Atau boleh saya tambahkan, awal pekerjaan. Awal dari pekerjaan. Ya, lanjutnya Pak Theophilus. Kalau kita teliti perjanjian baru ini, hampir semuanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Injil dan seluruh perjanjian baru, itu tentang perbuatan baik, Pak Theophilus. Misalnya Matius 5:16, hendaklah terangmu percaya, lakukan perbuatan baik. Efesus 2:10, sebab kita ciptaan Allah, hendaklah melakukan perbuatan baik. 1 Petrus 4:10, Kolose 3:17, Ibrani 13:16. Banyak sekali. Bahkan hampir keseluruhan dari ajaran Yesus dan rasul-rasul ini mengajak kita untuk melakukan pentingnya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, perbuatan kasih. Ya, perbuatan kasih. Nah, kalau boleh kita simpulkan di dalam sebuah ayat yang mewakili itu, yaitu di Yakobus 2 ayat 17 ya kan. Yakobus 2 ya. Iya, 17. Saya akan bacakan ya. 17. Oke. Demikian juga halnya dengan iman. Ini berkait dengan iman tadi. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, jadi menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan itu bukan iman, tapi mati. Bagaimana Pak Theophilus menjelaskannya? Memang
ini masalah klasik yang seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang belum belajar dengan sungguh-sungguh seringkali dibingungkan dengan benturan antara pandangan atau teologi Paulus, ya tadi Efesus 2 ayat 8-9, kemudian surat Roma semua itu kan isinya itu kan hanya dibenarkan oleh iman saja, dibenarkan hanya oleh iman. Nah, sekarang dibenturkan dengan apa yang diajarkan oleh Yakobus di dalam suratnya. Nah, itu dikatakan padahal iman tanpa perbuatan itu mati kan gitu. Nah, sekarang kita lihat satu ayat saja dari apa yang Om Yakobus ini tulis. Ini sebetulnya mewakili akan semua penjelasan Alkitabiah. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 18. Tadi kan ayat 17, sekarang ayat 18. Saya bacakan ya. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di sini Rasul Yakobus itu dengan sangat jelas ingin menyampaikan sebuah kebenaran sederhana, bahwa orang yang beriman itu pasti akan berbuat. Ya. Apa yang dia yakini itu pasti akan menghasilkan tindakan, gitu ya. Kalau orang yakin tapi ternyata tidak bertindak, yakinnya dipertanyakan, kan begitu. Gitu kan. Jadi misalnya saya sama Pak Agung, saya keluarkan uang, ini ada uang ya, berapa ini? 20.000. Pak Agung percaya bahwa saya baik hati, gitu ya. Saya mengasihi Pak Agung dan saya ini punya uang 20.000. Percaya enggak kalau uang ini mau saya kasih kepada Pak Agung dengan hati ikhlas dan rela? Jawab. Saya percaya Pak Theophilus. Kalau percaya, hati. Saya kasih. Ya. Ya. Lah kok ora diterima? Loh, ini saya percaya. Lah, ini percaya di mulut saja. Karena apa? Tidak ada tindakan. Ya. Kalau percaya, ya langsung diterima. Nah, ini baru percayaannya sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Sebetulnya sesederhana itu. Ini punyamu. Ya, sebetulnya sesederhana itu. Ya. Sesederhana itu apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Ya. Dikatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Hanya dengan perkataan tadi percaya, tapi ngulurkan tangan aja enggak mau gitu. Nggak ada tindakan. Padahal ini soal menerima tok loh ya, belum lagi soal melakukan sesuatu. Kalau percaya bahwa kamu lakukan ini, percaya sama saya, ya lakukan gitu. Pasti kita percaya kok bahwa apa yang diajarkan itu benar dan baik, ya kita nurut kan gitu. Nah, demikian Yakobus itu mau ngomong, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya apa? Sebetulnya iman dan tindakan-tindakan iman itu nggak bisa dipisahkan. Ya, amin. Nah, kalau ada orang mau memisahkan, ya itulah yang bertanya itu. Nah, inilah kesesatan. Ya. Orang yang memisahkan iman dengan perbuatan itu, mereka diambang kesesatan. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Loh, iman sama perbuatan dipisah. Ini bukan Kristen. Kristen itu antara iman dan perbuatan itu nyatu. Tetapi kalau soal keselamatan, bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Amin. Iman kita kepada kasih karunia Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Tapi perbuatan itu adalah buah dari percaya kita kepada Dia. Amin. Gitu. Iya. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menjadi junjungan kita, maka apapun yang Dia perintahkan kita akan turuti. Yeah. Kita akan lakukan. Tapi di dalam melakukan itu pertanyaan saya, apakah kita sudah sempurna, Pak Agung?
Ya, kita tidak akan pernah sempurna ya. Ya, kita menuju kepada meningkat di dalam ketaatan. Tapi kalau kita mengukur keselamatan kita dari perbuatan, itu sangat berbahaya. Ya. Karena sebetulnya memang tidak ada standar. Tidak ada standar. Sebaik apa kita? Betul. Mau sebaik apa? Rasul Paulus yang mentaati Taurat seketat itu sadar kok dia bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ya. Dia salah melakukan melanggar satu saja. Kalau 10 misalnya ya, melanggar satu saja, itu yang 9 gugur. Ya. Jadi sebetulnya kesadaran Paulus itu yang perlu kita kita camkan. Ya. Nah, kalau kembali ke penjelasan Pak Theophilus yang lalu mengenai Galatia 5:4 itu 5 ayat 4 itu dikatakan di sana, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Titik 2, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Theophilus bahwa memang benar keselamatan murni hanya pemberian Allah dan itu diterima oleh iman seperti itu. Nah, nampaknya Rasul Paulus ini sangat keras ya Pak Theophilus. Kalau kita bahkan di dalam batin kita merasa, kalau dari Galatia 5 ayat 4 ini, saya mau nambahin perbuatan baik supaya saya diselamatkan, supaya keselamatan saya menjadi lengkap. Perasaan semacam itu justru akan membuat kita keluar dari kasih karunia yang artinya binasa. Ya, kenapa ini, sangat keras ini seperti ayat ini ya, coba ditayangkan ayatnya dulu. Ya, ayatnya ditayangkan, kita baca lagi ya. Kamu, ini ya, Galatia 5 ayat 4. Ya. Kamu lepas dari Kristus. Ngeri ini. Ini nggak main-main loh. Ya, ini sangat fatal sekali. Fatal sekali. Kalau orang lepas dari Kristus itu terus mau apa? Dia dapat apa? Mau juru selamat kita Tuhan Yesus. Ya. Lepas dari juru selamat berarti nggak selamat kan begitu. Ya. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi begitu pengharapan kita itu pada hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu kan siapa yang melakukannya kan begitu. Ya. Hukum Taurat itu kan urusannya bukan masalah iman tapi masalah melakukan atau tidak. Kalau kamu melakukan ya baik gitu, berkenan. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, artinya oleh apa yang kamu lakukan, yeah, oleh perbuatanmu, oleh kebaikanmu, maka kamu lepas dari Kristus. Ini nggak main-main. Yeah. Ini serius banget ini. Kemudian ditambahi, dan kamu hidup di luar kasih karunia. Yeah. Nah, berarti orang-orang itu pemberani itu. Ya kan? Pemberani yeah. Ini. Wah, dia enggak butuh kasih karunia. Enggak butuh Tuhan Yesus. Yeah. Di luar Kristus aku bisa kok. Bahkan enggak perlu kasih karunia Allah. Enggak butuh itu kasih karunia, kan begitu. Yeah. Aku bisa berbuat baik untuk aku bisa masuk surga. Yeah. Itulah yang dimaksudkan dengan satu ayat ini. Ini ayat serius banget ini. Nah, repotnya itu gini Pak Agung. Loh, aku nggak lepas kok. Aku tidak melepaskan Kristus. Nah, itu yang agak berbahaya belakangan. Aku juga tetap berpegang pada kasih karunia. Ya. Tetapi untuk selamat aku perlu menambahkan dengan perbuatan. Bagaimana itu Pak Theophilus? Pendapat yang semacam itu sekarang marak berkembang di pengajar-pengajar Kristen yang tidak mau membangun di atas dasar yang teguh itu. Cuman ini agak populer Pak Theophilus dan diminati banyak orang. Ya, hari-hari ini. Karena mereka terus terang kecewa dengan orang Kristen yang apa? Mulutnya berkata Tuhan Tuhan tapi kelakuannya enggak kayak hantu kan gitu kan. Panggilnya Tuhan tapi kelakuannya kayak hantu. Itu bikin kecewa kan. Karena kekecewaan mereka, akhirnya mereka menekankan pada perbuatan. Perbuatan kasih, perbuatan baik. Aku orang Kristen harus berbuat baik.
itu nggak salah. Saya pun akan setuju dengan bahwa aku orang Kristen, aku harus berbuat baik. Tetapi bukan perbuatan baikku itu yang membuat aku jadi Kristen atau aku jadi anak Tuhan. Kalau aku anak Tuhan, aku orang percaya, aku milik Kristus, maka aku harus menghasilkan buah kebenaran. Itu kita setuju. Tapi jangan dibalik. Kalau aku melakukan perbuatan baik, maka aku jadi Kristen atau jadi anak Tuhan atau jadi orang yang diselamatkan. Tidak demikian. Keselamatan kita hanya pada penebusan yang dilakukan oleh salib Kristus. Amin. Jadi jangan sekali-kali punya pikiran yang iman kepada Kristus saja tidak cukup. Itu tidak boleh ada. Jadi iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang mati tersalib ganti kita cukup untuk keselamatan kita. Nah terus pergumulan kita, ya aku harus berbuat baik. Itu gini loh Pak Agung, ini fondasi ya. Ini fondasinya diletakkan plek fondasi, kita membangun perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik itu di atas fondasi ini. Jangan enggak jelas fondasinya yang mana, pokoknya kalau kamu nggak bangun berarti kamu nggak selamat. Itu bukan begitu. Jadi harus pisahkan antara iman kemudian perbuatan. Nah, Yakobus tadi bilang, karena aku punya fondasi yang benar, maka aku membangun di atasnya dengan tindakan-tindakan, dengan perbuatan-perbuatanku yang sesuai dengan apa yang diajarkan gitu. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, cukup jelas ya paparan yang disampaikan oleh Pendeta Theophilus. Nah, saya mendorong kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di WA ke nomor sekretariat dan nanti bisa dijawab oleh Pendeta Theophilus lewat acara bincang-bincang. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.